Selamat pagi semuanya. Pagi. Kabarnya baik ya? Baik. Baik, terima kasih. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran hari ini, ya, sambil Pak mempersiapkan perangkatnya, silakan pimpin ketua kelasnya berdiri untuk melakukan doa. Pada asalnya Panganjali. Om Swastiastu. Berdoa dimulai. Saraswati Namastutyam Wahai Kamarupini Sikirana Sriastu Sirwatu Mesadam. Baik, silakan duduk kembali. Baik, akan lanjutkan untuk presensi. Agus Prema, Saditya. Baik, terima kasih semuanya hadir ya. Gimana, masih semangat untuk belajar agama? Masih. Gimana semangat pagi? Pagi, luar biasa. Baik, terima kasih. Nah, sekarang silakan diperhatikan. Sudah, materi yang akan kita pelajari hari ini sesuai dengan apa yang Pak sampaikan minggu lalu, kita akan sampai pada sejarah peninggalan agama Hindu di Asia. Nah, lebih fokusnya sekarang kita akan masuk kepada materi bagaimana upaya kita dalam pelestarian peninggalan sejarah agama tersebut. Ya, jadi di sini akan Pak sampaikan terlebih dahulu yang menjadi tujuan pembelajaran kita di pertemuan ini. Ya, yang pertama, nah di sini diharapkan semua peserta didik mampu menganalisis upaya pelestarian peninggalan sejarah agama Hindu di Asia. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian mampu memahami dan menganalisis serta mampu menguraikan contoh-contoh daripada upaya pelestarian peninggalan sejarah tersebut. Ya. Nah, sekarang ada sebuah pertanyaan untuk kalian. Siapa yang bisa jawab? Yang pertama dulu. Pentingkah kita melestarikan peninggalan sejarah agama kita? Penting. Sudah pasti sangat penting. Nah, kira-kira kenapa penting? Angkat tangan. Menurut saya, melestarikan peninggalan sejarah agama Hindu sangat penting karena dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, terutama kita sebagai siswa. Kita perlu memahami apa itu sejarah yang ada di agama Hindu. Baik, terima kasih. Nah, itu luar biasa ya. Jawaban kalian semuanya benar ya. Artinya kalian sudah bisa membayangkan betapa pentingnya kita mempelajari atau melestarikan sejarah peninggalan agama kita. Ya, dengan mempelajari sejarahnya saja itu merupakan bagian dari upaya kalian melestarikan. Apalagi mampu yang selebihnya, misalnya menjaga kebersihannya, kemudian melaksanakan upacara-upacara. Nah, itu sudah bagian dari pelaksanaan pelestarian, ya. Baik. Kita lanjutkan. Nah, sesuai data yang Pak dapatkan dari pertemuan sebelumnya, ya, di antara kesiapan belajar kalian di sini sudah Pak temukan datanya. Bagi kalian yang sampai saat ini belum bisa membawa HP, ya, tidak masalah. Dalam pembelajaran ini tidak terbaku pada penggunaan elektronik. Walaupun kalian tidak memiliki HP, tetapi kita masih tetap belajar. Nanti akan Pak kelompokkan kelas ini jadi 3 kelompok. Ya, bagi kalian yang sudah mumpuni dalam bidang penggunaan elektronik, menggunakan HP, ya silakan nanti penugasan atau pembelajaran kita melalui media elektronik. Kemudian bagi kalian yang tidak membawa HP, ya silakan
kita cukup belajarnya dengan modul yang Pak berikan, kemudian tambahan materi lain dari buku paket juga bisa kalian pelajari. Jadi tidak akan mengurangi makna atau usaha kita untuk belajar. Ya. Nah, kemudian dari data inilah kalian akan Pak kelompokkan nanti. Namun sebelumnya kita sama-sama dulu perhatikan, simak tayangan materi yang Pak tampilkan di depan. Nah, di sini dijelaskan upaya pelestarian peninggalan sejarah ini masih secara umum ya, kita peninggalan sejarah agama Hindunya mulai dari di Asia ini yang diawali dari pengenalan sejarah agama Hindu yang bermunculan dari India. Nah, sampai di pada Nusantara. Nah, kemudian ada pun contoh-contohnya. Contoh-contoh pelestarian. Nah, ini bisa kalian, mungkin satu orang bisa membantu Pak membacakan. Silakan, Kelina dibaca. Contoh upaya melestarikan. Pelestarian berbagai peninggalan sejarah agama Hindu dapat dilakukan sesuai dengan bentuk dan jenis peninggalannya. Menjaga dan merawat peninggalan berupa peralatan dan menjaga dan merawat agar tidak rusak dari kerusakan karena alam atau tangan manusia. Baik, terima kasih ya. Nah, itulah beberapa contohnya yang sangat penting sekali di dalam kita upayanya melestarikan peninggalan sejarah ya. Jadi masih banyak hal lagi yang bisa kita lakukan atau bisa kalian lakukan di dalam upaya pelestarian tersebut. Ya, berbagai macam, seperti misalnya kalau kita terkait dengan pura ya, kita pelestariannya misalnya melaksanakan upacara yadnya. Itu salah satunya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini Pak tampilkan sebuah video pembelajaran juga ya. Silahkan disimak. Gua Garba merupakan salah satu peninggalan sejarah yang kini masih ada dan tertata dengan baik. Berada di bawah pura pengukuran-ukuran dan di tepi Sungai Karisan. Suasana di lokasi sangat sejuk dan tenang. Riverroad pertapaan ini dipakai oleh pertapa untuk bersembunyi dan diperkirakan dahulu sebagai tempat pertapaan Keboyon karena ada beberapa telapak yang diduga milik beliau. Bangunan ini diperkirakan dibangun sekitar tahun 12 Masehi saat pemerintahan Raja Jayapatra. Gua Garba terletak. Nah, baik, itu tadi sudah ditampilkan tentang materi pembelajaran terkait dengan peninggalan sejarah agama Hindu yang ada di Bali. Ya, khususnya ini daerah terdekat dengan sekolah kita atau tempat kalian. Itu adanya di Pejeng ya. Tadi udah bisa kalian simak. Nah, kemudian seperti yang Pak sampaikan tadi di awal. Jadi kelas ini sekarang akan Pak bagi menjadi 3 kelompok ya. 3 kelompok tersebut. Nah, bagi kalian terutama yang tidak bawa HP, silahkan kalian sebentar ini kelompoknya, berarti kalian termasuk di dalam kelompok visual ya. Ada materinya, silakan dibaca melalui buku ataupun artikel. Kemudian teman-teman kalian yang audio visual silahkan diperhatikan, nanti akan Pak tampilkan sebuah video pembelajaran juga. Begitu juga yang kinestetik kelompoknya, silahkan diperhatikan juga, simak PPT yang Pak tampilkan ya. Nah, sekarang Pak tampilkan sebuah materi pembelajaran 10.552 mantra. Kitab ini merupakan kitab tertua. Kitab ini mengandung pengetahuan suci yang berkaitan dengan nyanyian-nyanyian pemujaan. Kitab Rigveda disusun oleh Maharsi Pulaha. Samaweda terdiri dari 1.875 mantra. Samaweda Samhita dikenal sebagai kitab. Nah, baik, kalian tadi sudah menyimak beberapa video pembelajaran terkait materi kita hari ini. Di sana sudah sangat banyak dijelaskan bagaimana peninggalan sejarah kita berawal dari mana sampai peninggalan sejarah agama yang ada di sekitar kita di Bali khususnya. Terlebih lagi yang berada di wilayah Gianyar. Nah, itu kalian sudah bisa simak sepintas tadi. Nah, kemudian tentu sekarang kita lanjut pada LKPD, yaitu penugasan untuk kalian ya. Nah, di sini tetap akan Pak bagi menjadi 2 kelompok. Bagi kalian yang belum memiliki HP sampai saat ini, kalian boleh
mengerjakan tugas ini dengan cara membuat sebuah laporan, ya, dengan membuat sebuah laporan sederhana. Kemudian bagi teman-teman yang lainnya yang sudah terbiasa menggunakan elektronik, silahkan nanti kalian membuat sebuah video yang durasinya kurang lebih 5 menit. Kalian boleh amati berbagai macam situs-situs peninggalan agama kita yang ada di sekitar wilayah kalian, ya. Nah, itu kalian videokan, kalian kreasikan, kemudian akan dipresentasikan. Sama semuanya, walaupun yang membuat laporan juga silakan kalian amati materinya dari buku ataupun modul, kemudian kalian buat laporan juga nanti akan dipresentasikan. Sudah? Siap ya? Untuk semua kelompok nanti kalian boleh mulai bekerja. Oke. Namun sebelum itu, ayo kita berdiri sebentar. Kita lakukan ice breaking dulu. Ayo, kita melakukan ice breaking pranayama. Udah tahu kan? Karena kita sudah lelah, jadi kita lakukan pranayama. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Sudah? Regangkan tangannya keduanya. Kemudian tarik napas yang dalam. Ayo, tarik energi yang positif semuanya. Lepaskan semua beban kalian dengan sekali hembusan. Ha! Sekali lagi, tarik napas yang dalam. Hembuskan. 1 kali lagi. Tarik napas. Bayangkan kalian bahagia hari ini. Lepaskan semua beban. Ha! Sudah? Oke, terima kasih, silakan. Silakan duduk kembali. Nah, baik. Tentunya tugas kalian adalah kalian bisa diskusikan dengan kelompok kalian. Kalian sudah bisa membuatnya. Sekarang Pak tampilkan lagi terkait materinya. Nah, sekarang akan coba tanyakan atau diskusikan kira-kira bagaimana hasil kerja kalian. Silakan ditunjukkan HP kalian, video kalian, hasil kerja kalian. Silakan diskusikan. Gimana laporannya, udah selesai? Sudah sampai di mana? Ada kendala enggak? Ada sih, jadi mencari upaya melestarikan lingkungan itu. Gimana sih caranya kita bisa melestarikan peninggalan bersejarah di era modernisasi ini? Baik. Yang Anda amati di mana? Di Pura Penataran Sasi. Di Pura Penataran Sasi yang ada di Pejeng, ya? Iya. Baik. Nah, ini salah satunya misalnya dalam era digital ini sudah pasti kita caranya misalnya kita tidak sembarangan mengekspos keadaan pura tersebut. Artinya tidak sembarang bagaimana. Misalnya ada orang yang tidak berbusana pakaian adat misalnya ke pura, itu jangan diekspos di media massa atau media sosial, sehingga itu akan mencemari keadaan tempat tersebut. Bentar itu dipresentasikan. Ini yang membuat video, gimana hasilnya? Sudah ada kendala enggak dalam pembuatan videonya? Ada? Kendalanya waktu ngerekam tuh kan di pura tuh kan rame, jadi suaranya tuh sedikit berisi. Oh gitu. Ini ngambilnya di pura mana? Di Pura Gunung Kawi. Pura Gunung Kawi Tempat Siring, ya. Tapi bisa kan udah membuat videonya? Udah. Nanti bisa dipresentasikan. Bisa. Ya, baik, terima kasih. Yang lainnya ada lagi? Ini kelompok ini gimana? Sudah? Videonya udah selesai. Videonya berapa menit? Kira-kira ada videonya sekitaran 5 menit 5 menit. Yang diambil di mana? di Pura Gua Gajah. Pura Gua Gajah yang ada di Bedulu, ya. Ya, berarti nanti siap dipresentasikan. Berarti tidak ada kendala-kendala yang ditemukan. Baik, terima kasih. Begitu juga yang lainnya sudah selesai semua, ya? Ini yang di kelompok barat sudah? Ada yang ditanyakan, mungkin diskusikan? Dalam mencari materinya itu agak membingungkan, soalnya di Google gitu cari
sejarahnya itu agak membingungkan, di sini beda, di sana beda, jadinya bingung yang Oh mana gitu. mesti Ya. Itu sebenarnya caranya ya, kita akan mencari peninggalan sejarah di wilayah kita. Jadi tidak mesti kita mencari literaturnya di internet. Tugasnya kita akan presentasikan, kita awali dari teman yang membuat laporan terlebih dulu. Silakan maju ke depan. Nanti semuanya langsung Pak nilai, ya. Saya lagi dengan penganjali rumah. Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Bapak Ketua Bedana selaku Guru Pembimbing Agama Hindu Bedana ini. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sejarah peninggalan Pura Penataran Sasi. Sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Mika Diyantari bersama teman-teman saya. Saya Nirmala Syaksari. Saya Dewa Stefani. Saya Nilo Sriariani. Nah, jadi pertama saya akan mempresentasikan mengenai Pura Penataran Sasi. Nah, Pura Penataran Sasi adalah pura penataran yang berjarak beberapa ratus meter dari Pulau Puserinjaga. Semua candi Hindu yang terletak di Banjar Intaran, Desa Pejen, Kecamatan Tambak Siring, Kabupaten Gianyar. Metode Hindu digunakan oleh masyarakat sebagai media meminta keselamatan dan kesejahteraan dan diletakkan sebuah bangunan utama. Baik, itulah sekian pemaparan materi pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan apabila ada teman-teman yang ingin ditanyakan silakan oleh kelompok kami. Kepada teman-teman dipersilakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang bisa menanggapi bagaimana hasil pengamatan temannya. Silakan. Menurut saya, kelompoknya Dwi dan teman-teman sudah bagus dari pemaparan materinya, dari penjelasan materinya sudah lengkap. Itu aja. Terima kasih atas tanggapan yang diberikan kepada Olema. Nah, jadi itulah sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan para santi. Om Santi 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 Om. Baik, itu tadi hasil laporan temannya untuk dari kelompok yang pertama. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini video yang sudah kalian kumpulkan ya. Sekarang Pak minta setiap kelompoknya untuk presentasikan videonya ya. Jadi kita mulai dari kelompoknya yang kedua, ya. Yuk silakan ke depan maju. Ini langsung Pak nilai setiap kelompoknya. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Bapak sebagai guru pengajar agama. Pada hari ini saya akan menjelaskan, memaparkan video dari hasil kunjungan kami yaitu ke Pura Pegulingan. Jadi Pura Pegulingan ini terletak di Tambak Siring, yaitu tepatnya berada di Basangambu. Untuk penjelasan lebih lanjutnya kita simak bareng-bareng videonya. Baik, itulah penjelasan dari hasil kunjungan kami ke Pura Pegulingan. Jadi sekian yang saya dan kelompok saya bisa sampaikan. Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak yang mengajar agama Hindu. Jadi di sini saya mewakili kelompok saya yang akan memaparkan hasil video kami mengenai sejarah peninggalan Candi Gunung Kawi, yang lebih tepatnya yang berada di Dusun Menakel, Kecamatan Tambak Siring, Kabupaten Gianyar. Terletak di Sungai Pekarisan, Dusun Menakel, Desa Tambak Siring, Kecamatan Tambak Siring, Kabupaten Gianyar. Candi ini sangat unik karena biasanya candi berupa batuan utuh yang terbuat dari batu merah atau batu gunung. Namun candi ini tidak seperti itu, melainkan pahatan di dinding bentuk padat di tepi sungai. Jadi itulah penjelasan mengenai
Gunung Kawi, upaya melestarikan dan contoh Baik, melestarikan. silakan ada yang Apakah menanggapi dari hasil videonya? ada yang ingin Ya, silakan. Jadi saya akan menanggapi video dari kelompok 3. Nah, jadi untuk pengambilan videonya sudah bagus dari segi tempat dan strategis dan tempatnya yang bersejarah, dan cara mempresentasikannya juga sudah bagus, dari cara membrowsing di internet, mencari informasi-informasi sampai menelusuri di tempat aslinya. Itu dari pendapat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Dari hasil proyek atau laporan yang kalian buat, semuanya sudah Pak lihat dan itu luar biasa. Dan ya, untuk pendalaman pemahaman kalian mengenai sejarah peninggalan agama Hindu. Nah, di sini Pak berikan beberapa asesmen, beberapa pertanyaan. Silakan dijawab. Ya, yang pertama, pada kehidupan bahwa peninggalan sejarah agama Hindu memiliki nilai-nilai kreatif. Ya, silakan berikan contoh nilai-nilai kreatif yang dimaksudkan tersebut. Ayo silakan, siapa berani angkat tangan? Baik, silakan. Baik, jadi nilai-nilai kreatif yang diberikan dari peninggalan sejarah bagi agama Hindu, yaitu yang pertama memanfaatkan bagi kepentingan agama, yaitu yang kedua memiliki kepentingan di masyarakat, terutama di sosial, dan yang ketiga yaitu memiliki kepentingan bagi pendidikan. Terima kasih. Baik, sangat bagus sekali ya. Semuanya udah bisa menjawab dan jawaban kalian sudah. Nah, sekarang berarti kita sudah masuk pada kesimpulan. Ya, kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan. Kita simpulkan bersama-sama. Oke, silakan Anda dulu. Baik, saya akan menyimpulkan peninggalan sejarah agama Hindu di Indonesia merupakan harta karun yang tak ternilai. Candi-candi megah berprasasti kuno dan berbagai artefak lainnya bukan hanya sekedar benda mati, tetapi juga cerminan peradaban dan keyakinan leluhur kita. Baik, terima kasih. Nah, itu apa yang disimpulkan temannya. Ya, udah benar sekali. Jadi, peninggalan sejarah agama Hindu di Indonesia itu merupakan harta karun yang luar biasa yang wajib kita pelihara, baik dengan cara apapun itu. Ya, seperti yang telah kalian uraikan, semuanya itu adalah upaya-upaya pelestariannya. Nah, bagaimana perasaan kalian? Kira-kira kalian sudah kebayang enggak bagaimana kalian memiliki sebuah sejarah peninggalan agama yang begitu banyaknya yang ada di Bali? Siapa bisa mengungkapkan perasaan kalian setelah belajar ini? Nah, jadi perasaan saya selesai belajar materi ini, saya merasa bangga karena Bali itu memiliki banyak sekali peninggalan-peninggalan yang bersejarah. Dan saya menjadi tahu upaya-upaya untuk menjaga peninggalan-peninggalan tersebut. baik, terima kasih ya. Jadi secara umum kita semua harus merasa bangga bahwa kita telah memiliki dan mengetahui begitu banyaknya ada peninggalan sejarah kita di Bali. Ya. Baik, untuk mengakhiri pelajaran kita atau pertemuan kita hari ini, silakan ketua kelas memimpin kita. Berdiri semuanya, awali dengan doa dan diakhiri pula dengan doa. Ayo silakan. Pada asana Rama Sati Om Swastiastu Tadastu Swaha. Om Santi Santi Santi. Om. Baik, silakan. Kalian boleh istirahat ya.